jadi mungkin para pengunjung juga bertanya-tanya kok senjatanya misalnya nggak ada gitu kan. Iya. Nah kita keunikan orang-orang tua dulu seperti itu, jadi bisa digelapkan dari mata lahir kita. Gitu. Kalau kita dilihat dengan mata batin masih ada. Masih ada. Kalau semua orang pengunjung lihat senjatanya mungkin udah habis ya. Nah, jadi itu keunikan zaman dahulu bisa digelapkan dari mata lahir kita. Coba kita lihat dengan mata batin. Banyak. Kebanyakan orang seperti itu. Oh di sini banyak apa katanya ini peninggalannya masih di sini masih terkubur gitu. Jadi itulah keunikan zaman dulu ya. Mungkin kalau dilihat dengan mata telanjang kita itu cuma lihat batu-batu, tidak ada yang diceritakan. Kalau dilihat judulnya itu kan gudang senjata ya. Iya. Pasti ada senjatanya gitu. Kirain teh si senjata itu disimpan ada lagi museum. Nah, ya. Kalau senjata yang ada di museum yang ada di sini itu cuma titipan dan misalnya dari kuncian pertama generasi sampai sekarang, karena mungkin kalau pusaka tidak dirawat kan hancur juga ya. Nah, jadi dititipkan di museum itu ada perawatan khusus untuk menyerap lembab untuk supaya tidak berkarat, itu ada di museum. Terus untuk misalnya kan monyet-monyet di sini sudah turun temurun lama ya Kang. Kan mungkin ada yang misalnya berkembang biak, ada juga yang meninggal ya. Itu ada misalnya kuburan khusus atau sisa-sisanya gitu. Gimana Kang? Kalau monyet di sini kenapa saya tahu 4 kelompok gitu ya. Terus jumlahnya mungkin mendekati dari sampai 400. Nah, jadi saya juga sharing sama anak-anak mahasiswa ya, karena ada peneliti khusus dari anak-anak IPB ya, dari Bogor, khusus meneliti hewan. Dia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dia tahu, karena dia itu sampai 3 bulan, 4 bulan di sini tuh meneliti khusus monyet itu. Nah, jadi saya tahu juga, misalnya kelompok sini Pak berapa ekor misalnya kelompok situ dia tahu. Nah, makanya saya tahunya sharing dari sama anak-anak mahasiswa seperti itu. Terus misalnya di sini ternyata ada 64 jenis pohon yang sudah tidak ada di perkampungan lain, sama juga dari mahasiswa juga hasil penelitian. Nah, jadi monyet di sini misalnya ada kuburan khusus, kalau saya rasa itu tidak tahu ya. Iya. Karena kalau monyet ya mungkin kalau misalnya yang diceritakan tadi, monyet mati itu karena berebut kekuasaan, berebut dia akan menjadi pimpinan, itu akan berebut juga kan. Dia akan berkelahi siapa yang paling kuat itu akan jadi pemimpin. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Mungkin kalau yang kalah, yang hancur mungkin mati, saya tahunya cuman bau aja gitu. Oh, jadi gak kelihatan bangkainya gitu. Beda kan kalau bau bangkai monyet atau misalnya bau bangkai apa, beda. Karena kalau monyet itu kalau mati mungkin baunya agak lama. Karena dari mulai proses penghancuran sama bakteri-bakteri itu sangat lama ya. Nah, makanya saya tahu ini pasti monyet yang mati. Tapi dibiarkan gitu. Jadi matinya itu bukan dibunuh sama manusia. Ikut sayembara di sini. Sabung ayam di sini yang taruhannya kerajaan Galuh akan dikasihkan siapa yang bisa mengalahkan ayamnya Tampelan Brahmawijaya. Raja sabung ayamnya di sini ya. Karena raja. Pada saat itu raja-raja Galuh itu saling lindih ya. Iya benar. Nah, jadi misalnya bapaknya Cimuana raja yang ke-6 Cipta Permadikusuma disingkirkan oleh patihnya sama Tampelan Brahmawijaya. Nah, nanti Tampelan Brahmawijaya itu kan menguasai kerajaan Galuh di sini sampai salah satu permaisuri rajanya itu dikawin sama Tampelan, yaitu salah satunya itu Ibu Dewi Pangrenyep. Pangrenyep itu yang punya keturunannya Haryang Banga itu kan. Cimuanara itu kan dari Ibu Dewi Naganingrum. Nanti pada saat Cimuanara dewasa, karena pada saat dibuang ke sungai sama Paman Lengser itu kan waktu diketemukan sama Aki Balangantrang sama Nenek Balangantrang kan di dalam petinya itu ada telur ayam. Makanya itu cikal bakal Cimuanara nanti akan menjadi raja. Nah, karena
dari telur ayam itulah Ciwanara nanti dia punya ayam yang disebut ayamnya itu namanya itu si jalak harupat namanya si jalak harupat. Nanti karena dia terkenal Ciwanara punya ayam yang sangat sakti, karena Ciwanara itu punya ayamnya itu di raminya itu bukan sama ayam lagi, sama ular. Oh, makanya dikasih nama itu yang mengeramin telur ayamnya Ciwanara itu namanya Nagawiru. Nah itu Nagawiru itu jelmaan ibunya Naganingrum. Jadi Naganingrum itu menjelma menjadi ular untuk mengeramin telur ayamnya Ciwanara sampai menetas. Makanya nanti ayamnya Ciwanara itu sangat beda dengan ayam yang lain. Makanya pada saat Ciwanara punya ayam yang sangat sakti gagah luar biasa, dia diundang untuk ikut sayembara di sini sama tampilan Brahma Wijaya. Nanti sabung ayam dengan ayamnya tampilan Brahma Wijaya, yang lainnya Ciwanara bisa memenangkan lagi kerajaan Galuh. Ya mungkin tidak dikasih begitu aja, ada perang dulu ya. Harus ada pertempuran dulu ya Kang. Perang dulu yang akhirnya nanti Ciwanara bisa menguasai lagi kerajaan Galuh, yang nantinya Ciwanara menikah dengan Kencanawangi. Dari Kencanawangi Ciwanara punya keturunan yaitu dari Purbasari yang menikah dengan guru meninggal Lutung jadi Lutung Kasarung yang menjadi raja terakhir di kerajaan Galuh, karena Ciwanara itu memindahkan kerajaan Galuh itu ke Bogor yang disebut kerajaan Galuh Pakuan. Nanti di situ Ciwanara kan mempunyai beberapa anak, diantaranya Prabu Linggahyang, Prabu Linggawesi, Prabu Ninggawati, Prabu Situnggal, Prabu Anggalarang, Prabu Durbamenak. Cuma sugesti kan ini, jadi tidak semua orang meyakini. Terus di sini tidak ada hubungannya dengan agama gitu. Jadi ini mah cuma keyakinan aja. Cuma dari sini kita misalnya kalau mau jalan ke situ kan ada lulusan tangannya sampai ke jalan itu. Nah, kita lurus kita ya. Nah, jadi pertama kita jalan, nah ini merem. Harus sambil merem ya. Sambil merem. Nah, ini harus kepegang yang ini. Harus pas gitu kan. Nah, misalnya kita meleset juga, yang penting nyentuh gitu ya. Oh iya. Apalagi seperti ini itu lebih bagus. Nah, jadi misalnya cuman gitu aja, yang penting nyentuh. Karena kan bisa nyentuh ini juga sangat susah. Karena apa? Karena sambil merem. Bisa dicoba kan? Silahkan. Arif dulu. Yang gitu dulu, susah guys, sangat susah. Ya. Sahabat kita Nusantara, sekarang saya berada di situs Cikahuripan. Ini airnya masih alam, kita coba dulu. Masih